Kamu sering gak sih ngerasa males yang gak kelar-kelar? Scrolling sosial media, otak lemot, padahal kamu juga pengen sukses dan gaya. Di video ini, aku akan jelasin cara-cara yang berhasil mengubah hidup aku. Pertama, kamu harus ngerti kenapa sih tubuh kamu bisa jadi males. Yang ternyata seringkali bukan karena kurang motivasi. Aku juga akan share 5 kebiasaan kecil tiap hari yang bisa balikin energi kamu. Setelah kamu praktekkan hal ini, aku jamin kamu bakal ngerasain bahwa kamu bisa tetap malas, tapi juga kaya. Kenapa sih tubuh bisa jadi males? Kamu pernah gak sih ngerasa kamu pengen banget berubah? Udah nulis target, udah nonton video motivasi, tapi pas memulai badan kayak enggak nanti aja. Nah ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya yang sering dibahas oleh Dr. Andrew Huberman. Jadi rasa malas ini seringkali bukan karena kita lemah atau kurang niat, tapi karena tubuh kita ini lagi delay sinyalnya. Bayangin tubuh kalian kayak handphone, harusnya sih update jam otomatis, tapi karena sinyalnya lemah, jamnya ngaco 1 jam lebih lambat. Hasilnya, semua alarm jadi salah waktu. Nah, kalian ngantuk pas harus fokus, lapar pas harus tidur, semangat jam 1 pagi tapi lemot pas jam 10. Nah, inilah yang disebut ritme tubuh atau circadian rhythm, yaitu semacam jam alami tubuh yang ngatur kapan kita siap kerja, kapan harus istirahat. Tapi gara-gara gaya hidup kita, ya begadang, buka handphone sebelum tidur, jam makan gak tentu, minum kopi tengah malam, jam tubuh itu jadi rusak. Tubuh kita jadi bingung kayak orang jet lag tapi gak pernah naik pesawat. Nah waktu aku pertama kali paham ini aku pun shock karena ternyata rasa malas itu bukan musuh, tapi sinyal dari tubuh kita yang bilang sistem kita tuh lagi salah waktu nih. Nah, kabar bagusnya kita bisa reset ulang jam tubuh kita ini biar energi balik lagi dan kita nggak perlu maksa semangat tiap hari. Nah, sekarang aku juga mau share gimana caranya ngereset ulang jam tubuh tersebut dengan 5 kebiasaan kecil. Seperti yang tadi aku jelasin, kita perlu ngereset ulang biar tubuh kita tahu kapan waktunya nyala dan kapan waktunya istirahat. Dan semua kebiasaan kecil ini bisa kalian mulai dari besok pagi agar tubuh kalian perlahan-lahan akan ngereset ulang sistem tersebut. Mulai dengan kebiasaan pertama, bangun di jam yang sama tiap hari. Ini bukan soal disiplin, tapi sinkronisasi. Menurut Dr. Andy Huberman, waktu bangun adalah sinyal paling kuat buat nyalain ulang jam biologis kamu atau tadi yang circadian rhythm. Kalau kamu bangun di jam yang beda-beda setiap hari, otak kamu bingung, ini pagi beneran atau masih malam. Nah akibatnya energi naik di jam yang salah dan fokus jadi delay. Tapi kalau kamu bangun di waktu yang sama tiap hari, idealnya waktu subuh, tubuhmu otomatis belajar kapan harus aktif. Kebiasaan kedua adalah kenain sinar matahari minimal 10 menit di pagi hari. Karena ini adalah kafein alami yang gak bisa kamu beli. Sinar matahari adalah sinyal alami buat otak kamu. Begitu sinar matahari kena mata, hormon kortisol kita tuh naik di waktu yang tepat. Bikin kamu waspada dan fokus tanpa butuh kopi. Ini juga bantu melatonin kamu atau hormon tidur keluar di malam hari dengan waktu yang pas. Jadi tidur kamu nanti juga otomatis akan lebih nyenyak dan lebih dalam. Nah, sama kayak kebanyakan orang, aku dulu juga bangun langsung ke handphone, baca email, scroll sosmed, yang bikin mata tuh langsung capek padahal masih pagi. Nah, setelah tahu soal efek sinar matahari pagi ini, aku ubah kebiasaanku tiap pagi. Jadi, mulai dari buka tirai, dan lihat langit, kemudian minum air putih. Dan anehnya tuh, aku mulai ngerasa on lebih cepat, bahkan sebelum kopi pertamaku. Nah, kebiasaan ketiga, makan di jam yang teratur. Nah, waktu makan juga ngatur jam biologis di organ kamu, terutama hati dan sistem pencernaan. Kalau kamu makan acak, sinyal energi juga jadi kacau. Tubuh bingung kapan bakar kalori dan kapan nyimpen lemak. Tapi kalau kamu makan di jam yang stabil, energi kamu lebih konsisten, gula darah lebih stabil, dan otak juga bisa fokus lebih lama. Nah, dulu juga aku sering skip sarapan karena buru-buru meeting. Tapi jam 4 sore aku jadi pasti craving manis. Nah, setelah aku atur jam makan tersebut, jadi nggak ribet, cuman lebih teratur ya. Aku jadi jarang banget craving dan somehow energiku juga nggak anjlok lagi sore-sore. Ternyata bukan karena aku lemah sama gula, tapi karena sistem tubuhku dulu bingung kapan waktunya isi bensin. Kebiasaan keempat, micro moves atau gerakan-gerakan kecil. Nah, berdasarkan riset Harvard dan Stanford, duduk terlalu lama bikin sirkulasi darah kita ke otak menurun. Nah, gerakan kecil tiap 1 atau 2 jam bantu aktifkan hormon dopamin atau hormon fokus dan motivasi. Jadi bukan cuma soal olahraga besar, tapi soal bikin tubuh kamu aktif mikro sepanjang hari. Aku dulu bisa duduk depan laptop 6 jam non-stop, tapi kupikir itu produktif. Tapi ternyata makin lama makin blank. Nah, sekarang tiap 1 atau 2 jam aku jalan sebentar, isi air atau stretching ringan, dan efeknya nyata. Ide lebih cepat muncul dan kerjaan pun kelar lebih cepat juga. Ternyata fokus bukan soal maksa duduk lebih lama, tapi kasih tubuh kita kesempatan buat refresh. Kebiasaan kelima,
matiin handphone 1 jam sebelum tidur. Ternyata ya, cahaya biru dari layar handphone ini mengganggu produksi melatonin, hormon yang ngatur sinyal tidur alami. Kalau kamu masih scroll sebelum tidur, otak masih mikir itu siang dan gak pernah ngirim sinyal waktunya istirahat. Tapi begitu kamu jauhin layar 1 jam sebelum tidur, melatonin mulai naik dan tubuh kamu masuk ke healing mode. Nafas lebih tenang, detak jantung turun, otak bersih dari sisa stres. Aku punya ritual kecil sebelum tidur. Matiin lampu ruangan, baca buku dengan lampu baca kecil dan dia diam aja. Biasanya 15 menit aja udah ngantuk alami. Kemudian besok paginya kamu akan ngerasa kepala kamu jadi jauh lebih jernih. Kalau semua sinyal ini udah menyatu, kamu bakal ngerasa sesuatu yang beda. Kamu masih punya momen malas, tapi kamu nggak stuck lagi kayak dulu. Karena sekarang tubuh kamu udah sinkron. Energi muncul di waktu yang pas. Fokus datang alami dan kamu kerja tanpa maksa. Kamu bisa santai tapi tetap produktif. Dan di situ kamu ngerti arti sebenarnya dari malas tapi kaya. Kaya bukan cuma soal uang ya, tapi kaya waktu, kaya energi, kaya ketenangan. Karena kamu udah ngerti cara mainin sistem tubuh kamu sendiri. Dan sekarang bukan kamu yang ngejar waktu, tapi waktu yang ngejar kamu.